A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tribunnews di mana saja berada. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan bulan Ramadan ini, perkenankanlah saya ingin menguraikan salah satu aspek dari bulan Ramadan, yaitu yang akan saya uraikan pada hari ini adalah bab yang disebut dengan wakaf. Terus terang, apa yang disebut dengan wakaf itu berkaitan dengan harta. Harta yang ada pada kita yang kita lepaskan. Membahas masalah harta yang dilepaskan pada saat ini adalah sesuatu yang perlu pemahaman, perlu keimanan, perlu perhitungan. Karena pada saat sekarang ini umumnya manusia adalah berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta, berlomba-lomba untuk menyimpan harta sebanyak mungkin. Bahkan harta dijadikan jaminan untuk seumur hidup. Kalau perlu bisa diwarisi oleh anak cucu dan seterusnya. Padahal dalam konsep Islam, apa yang disebut dengan harta yang menjadi milik kita itu adalah apa yang kita lepaskan di jalan Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Maluka ma'ang fakta fi sabilillah." Harta yang betulnya milik kamu adalah harta yang sudah kamu nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu pemahaman, ini perlu keimanan di tengah masyarakat yang hobinya, yang pada pemikirannya bagaimana menumpah harta. Pemahaman kepada Allah dan Rasul-Nya, pemahaman kepada Yaumiddin, pemahaman kepada Yaumil Qiyamah inilah yang akan memotivasi seseorang itu bagaimana melepaskan harta. Harta yang kita lepaskan, yang kita keluarkan daripada kepemilikan kita, beraneka bentuk macamnya. Apa yang disebut dengan zakat, ada yang disebut dengan infak, dan apa yang disebut dengan wakaf. Apa yang disebut dengan zakat, infak, dan lain sebagainya, itu harta yang kita lepaskan dan habis begitu saja. Habis, artinya kita lepaskan harta itu akan kita ulang lagi dan akan habis, siap untuk habis lagi. Adapun harta yang kita lepaskan dan itu tidak habis, apa yang disebut dengan wakaf. Wakaf ini adalah suatu harta yang kita lepaskan yang itu ada kemungkinan nilainya ataupun kuantitasnya mungkin akan bertambah. Yang lepas adalah kepemilikan pribadi kita. Salah satu wakaf yang sampai hari ini masih ada yaitu wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau telah mewakafkan hartanya pada zaman sahabat, pada zaman Rasulullah SAW, dan tidak habis pada saat ini. Yang pada waktu itu wakafnya berupa sumur dan ladang kurma. Sekarang wakafnya sudah berupa properti hotel dan selalu bertambah setiap waktu. Ini apa yang istilah modernnya disebut sebagai wakaf produktif. Sebenarnya apa yang disebut dengan wakaf produktif bukan peristiwa baru. Kalau sekarang lagi dibahas soal wakaf produktif, telah dicontohkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, Utsman bin Affan, dan itu berjalan sampai hari ini
yaitu dengan apa yang disebut wakaf produktif. Sementara pemahaman umum masyarakat tentang wakaf produktif ini banyak bersifat sesuatu yang tidak bergerak, mati begitu saja. Bahkan kadang-kadang yang ingin diwakafkan itu satu properti yang nilainya maaf saja ya kurang punya nilai ekonomis, yang itu diwakafkan. Ini paradigma yang perlu dirubah. Wakaf produktif adalah lebih meningkatkan, lebih bermanfaat untuk umat. Dan insya Allah buat pewakifnya juga pahalanya akan berlipat ganda. Karena wakaf itu tidak lebih daripada apa yang kita pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa a'dhama ajra. Dan apa-apa saja yang kamu pinjam kepada Allah, niscaya engkau akan mendapatkan gantinya pada Allah berlipat ganda. Demikian Allah berfirman dalam surat akhir pada surat Al-Muzammil. Sekali lagi perlu kepemahaman dan perlu keyakinan bahwasanya apa yang telah kita wakafkan itu insya Allah kita akan menuainya. Insya Allah kita akan memanennya kelak di yaumil qiyamah. Pemahaman kepada yaumil qiyamah ini yang penting. Bahkan daripada ajaran puasa saja diseru yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, kita yang berpuasa dipanggil Allah, dimuliakan Allah dengan panggilan dengan orang-orang yang beriman. Ya, ketika orang-orang beriman itu tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Bertakwa maksudnya adalah kamu khaufu bil jalil wal amal bil tanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadu bil yaumir rahil. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan apa yang dalam kandungan Al-Qur'an. Wal qana'atu bil qalil, mencukupkan diri dengan apa yang Allah berikan rezeki kepada kita. Wal isti'dadu lil yaumir rahil, dan membuat persiapan untuk hari kemudian. Kembali kepada judul pertama yaitu wakaf. Ya, terus terang ada pada hari pun ada segelintir manusia yang mewakafkan hartanya, bahkan habis-habisan mewakafkan hartanya sehingga tidak memiliki. Individu tersebut perlu saya sebut di sini yaitu pemilik daripada perusahaan Ar-Rajihi, yaitu namanya Sulaiman bin Abdul Aziz Ar-Rajihi. Dia adalah konglomerat daripada Arab Saudi yang usianya sekarang berusia lebih kurang 92 tahun, telah menghabiskan semua hartanya. Semua hartanya di jalan Allah dalam dua kategori. Dibagi kepada anak turunnya separuh, dan separuh lagi diberikan diwakafkan lillahi ta'ala. Yang jumlahnya adalah cukup fantastis pada hari ini, yaitu ratusan triliun rupiah. Ya. Untuk lebih detailnya bisa dicari di dalam Google, Google searching siapa itu Sulaiman bin Abdul Aziz Ar-Rajihi. Orangnya masih hidup tapi hartanya sudah tidak ada. Hartanya sudah habis. Ini sangat inspiratif buat kita semuanya. Artinya ketika orang memperebutkan harta, ketika orang demi harta mungkin 1 juta, 2 juta rupiah rela saling sampai kepada nafsu syaitan untuk saling membunuh. Ada juga hamba Allah yang dengan hartanya ratusan triliun membakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu diviralkan, ini yang perlu diteladani daripada umat Islam. Dan insya Allah ini tipikal orang yang mengamalkan pekerjaan orang-orang yang telah meninggal. Jarang seperti ini. Biasanya para waris berebut waris orang yang sudah meninggal. Ini ada orang masih hidup sudah membagi hartanya kepada keluarga, juga separuhnya lagi diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, "Kenapa Syekh kamu berbuat mau seperti ini?" Jawabnya satu saja, saya ingin kembali pada Allah dalam keadaan ringan. Saya ingin kembali pada Allah dalam keadaan ringan. Artinya secara pribadi terus terang saja harta saya lebih banyak daripada Syekh Sulaiman bin Abdul Aziz Ar-Rajihi ini, karena dia sudah nggak memiliki harta. Bahkan makannya pun daripada keseharian pun banyak ditanggung oleh anak-anaknya, hanya menunggu panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wakafnya semua wakaf produktif. Kalau saja umat Islam di dunia ini mempunyai kesadaran untuk berwakaf produktif, fa insyaallah ya, badatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu segera dapat kita peroleh. Enggak usah kita menyalahkan non muslim dan sebagainya. Marilah kita memperbaiki
diri kita muslim ini, insya Allah keteladanan yang kita lakukan ini akan mempengaruhi orang untuk berbuat kebaikan yang sama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untuk karena itu, berkenaan sempena dengan bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan amal soleh selain daripada perbuatan-perbuatan ritual dengan salat qiyamul lail, membaca Al-Qur'an. Jangan lupa yang terbesar adalah bagaimana kita bersedekah. Bahkan kalau kita masih punya harta untuk kita wakafkan jauh lebih baik untuk semua lillahi kalimatillah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Akhiran aku lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.